Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Romo Kristoforus Wahyu Triharyadi dari Pondok Kristopel. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk bicara tentang doa. Dan kita tahu salah satu ciri orang beriman atau orang beragama adalah dia berdoa. Mengapa dia berdoa? Karena dia punya Allah. Karena dia percaya akan adanya Allah. Orang yang berdoa adalah orang yang percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang menciptakan hidupnya, bahwa Allah itu yang menyelenggarakan kehidupannya. Jadi semua orang beriman, semua orang beragama mengungkapkan keyakinannya dengan berdoa. Dan sebagai seorang Kristen, pengikut Yesus, teladan dalam doa kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Memang para nabi, orang kudus juga memberi teladan kepada kita tentang bagaimana berdoa. Tetapi teladan yang paling utama dalam doa seorang pengikut Kristus adalah Yesus Kristus sendiri. Kita ingat, Tuhan Yesus senang sekali bercakap-cakap dengan Allah yang ia sebut sebagai Bapa. Maka salah satu pengajaran Tuhan Yesus untuk kita dalam berdoa adalah menyebut Allah sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Dia menyebut Allah yang oleh orang Yahudi disebut Yahweh itu adalah Bapa. Lalu yang kedua, Yesus juga senantiasa meluangkan waktu pada malam hari, pada pagi-pagi buta untuk berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia memisahkan diri dari orang lain. Dia mengkhususkan waktu supaya dia bisa berdua dengan Allah Bapa di surga. Ketika dia berdoa, dia ingin memberikan pikiran, hati, jiwanya, tubuhnya kepada Allah Bapa. Maka dia memisahkan diri dari keramaian, dia berdoa. Maka Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Kalau kita berdoa, kita disuruh mencari tempat yang sepi, mencari tempat yang hening, mencari tempat yang terpisah. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, kunci, supaya Allahmu yang tersembunyi melihatmu. Bukan orang banyak yang melihat kita, tapi Allah. Lalu selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita dalam berdoa bagaimana kita berdoa dengan pengantaraannya. Apa yang kamu minta kepada Bapa dengan pengantaraan aku, maka Bapakku di surga akan mengabulkannya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa dengan pengantaraannya. Maka dalam tradisi Kristen kita juga berdoa dengan pengantaran Tuhan Yesus. Biasanya dalam akhir doa kita mengatakan, doa ini kami haturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bermacam-macam bentuk doa. Ada saat di mana Tuhan Yesus berdoa dengan bersyukur. Dia mengangkat roti dan bersyukur kepada Bapa di surga. Ada saat di mana Tuhan Yesus berdoa dalam kesedihan, dalam ketakutan. Maka dia berdoa di Taman Getsemani sampai keringat yang mengalir darinya seperti darah, saking ketakutannya. Ada doa juga permohonan dari Tuhan Yesus supaya kita memiliki iman yang besar, supaya kita juga memiliki pekerja-pekerja di kebun anggur. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk doa permohonan. Itu hal-hal yang bisa kita petik dari Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita melalui para rasul. Pada kesempatan ini ada cara doa yang sangat sederhana. Sering kita diminta untuk memimpin doa, tetapi kita, aku gak bisa berdoa, aku takut, aku malu. Jangan takut, jangan malu. Karena yang namanya berdoa itu bukan masalah penilaian baik buruk. Tidak ada kata-kata manusia yang sempurna. Tidak ada dari kita yang pandai berkata-kata dengan Allah, karena Allah memang sudah tahu apa yang baik bagi kita. Maka Romo mengingatkan dalam berdoa, kamu harus punya iman. Kamu harus percaya bahwa Allah mendengarkan kamu.
Kamu harus percaya apa yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang digerakkan oleh Roh Kudus. Maka kalau kamu tidak memimpin doa atau doa pribadi, lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, ajaklah orang-orang sekitarmu untuk mengambil sikap doa. Contohnya, saudari-saudara, teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Kita ambil sikap yang baik, kita pejamkan mata, kita hening sejenak. Atau kalian pilih kata-kata yang pas. Setelah itu, sebagai orang Kristen Katolik, kita akan mengawali doa kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ucapkanlah tanda salib dengan suara lantang. Jangan hanya pada bagian depan saja. Dalam nama Bapa, lalu tidak dilanjutkan, tapi ucapkanlah dengan suara lantang. Setelah itu, pimpinlah doa. Dalam memimpin doa pertama-tama, kamu harus menyapa Allah atau Tuhan Yesus. Misalnya, Bapa yang Maha Baik, atau Allah Bapa di surga, atau Allah sumber kehidupan. Itu, sapalah Allah kita. Seperti kalau kamu ketemu guru kamu, ketemu dia ketika akan mengobrol, "Pagi Pak, selamat pagi Bu." Sapalah dulu Allah. Boleh mengucapkan selamat pagi kalau pagi, boleh mengucapkan selamat siang kalau siang, boleh mengucapkan selamat sore, apapun, sapalah dia. Setelah kamu menyapa, kamu ungkapkan siapa diri kamu, keadaan kamu. Misalnya, Bapak, pada pagi hari ini kami ada di kelas ini untuk memulai doa. Atau kamu ceritakan keadaan kamu, Bapak, hari ini aku sangat sedih. Atau katakan, Bapak, kami semua di sini hendak mengikuti ujian. Jadi, ungkapkanlah siapa kamu dan keadaan kamu. Kalau kamu ingin mengungkapkan syukur, ungkapkanlah syukur. Misalnya, Bapak, terima kasih untuk pagi ini, untuk kesempatan belajar bersama ini. Atau kalau kamu ingin berdoa permohonan, kamu bisa mengatakan, Bapak, kami hendak memulai pelajaran. Berkatilah semua siswa-siswi di kelas ini. Berkatilah guru kami, supaya pelajaran bisa berjalan dengan baik. Atau kalau dalam keluarga kamu mau makan, kamu bisa mengatakan, Bapak, berkatilah makanan yang akan kami santap ini, supaya kami menjadi sehat karenanya. Itu, sampaikanlah permohonanmu, syukurmu, atau yang lainnya. Kemudian akhirilah doamu dengan penutup. Misalnya, demikianlah ya Bapa doa kami aturkan ini dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atau demikianlah ya Bapa doa kami yang kurang sempurna. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Atau kamu juga akan mengakhirinya dengan kemuliaan tidak apa-apa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah itu buatlah tanda salib. Mudah bukan? Sederhana bukan? Tidak perlu berbelit-belit. Karena Tuhan juga tahu isi hati kita. Karena Tuhan juga bisa mengerti apa yang hendak kita ungkapkan. Maka latihlah, belajarlah supaya kamu pun bisa memimpin doa. Paling tidak kamu bisa memimpin untuk dirimu sendiri, untuk cewek kamu, untuk cowok kamu, untuk adik kamu, untuk keluarga kamu. Keren kan? Selamat belajar. Yesus memberkati kita. Jangan lupa berdoa untuk bangsa kita supaya corona segera lewat. Tuhan berkati.